Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kami tim dari Green Backyard yang kolaborasi dengan Om Tres Saung Anggur Farm. Nah, teman-teman, kita tetap bahas tentang pohon anggur yang dimana yang kemarin saya janjikan di konten sebelumnya, Om Tres membuktikan bahwa bisa membuahkan anggur dari bibit yang kira-kira 30 sampai 50 cm, di mana itu standar bibit yang keluar dari beliau itu bisa berbuah dalam 3 bulan. Video awalnya, video penanaman awal itu beliau masih ada. Ini buahnya, ini jenis Dickson, terus beberapa jenis lagi, ada Goswi, terus ada jenis-jenis Heliodor, Jupiter, dan jenis-jenis lainnya. Oke teman-teman, simak video ini, nanti kita ngobrol langsung dengan Om Tres Saung Anggur Farm. Nah, ini teman-teman, kita sudah ketemu sama Om Tres Saung Anggur Farm. Nah, kita mau tanya ke beliau, kok bisa sih 3 bulan bisa berbuah? Padahal teman-teman banyak yang komentar, saya udah nanam sampai setahun, 2 tahun, terus tanamannya rusak, nggak berbuah juga. Itu gimana sih? Nanti kita tanya langsung ke beliau ya. Oke. Om Tres, tolong jelaskan tentang sejarah ini kok 3 bulan bisa berbuah, gimana sih ceritanya? Oh iya, kita tanam sekitar mulai kemarin tanggal 9 November. Nah, ada bibit variasi tingginya, tapi emang kita pilih yang genjah-genjah itu 3 bulan itu bisa buah. Nah, contohnya salah satunya adalah yang ini jenis Dickson, buahnya sangat gede banget nih, kita lihat. Nih, kita zoom, nah kelihatan. Ini ukuran berapa ini? Wah, jempol lah tuh. Ini jempol. Nah, ini buahnya juga udah mulai bunga satu, bunga lagi nih satu. Ini potes pucuk dulu, Om. Potes pucuk deh. Potes pucuk. Nah, ini potesannya di sini. Nih kelihatan potesnya. Nah, tapi untuk trik Dickson itu potesnya dipecahin bat ya, bukan dari tunas air, dipecahin bat. Jadi tunas airnya dibuang, dipecahkan bat. Gitu. Nah, ini buah yang ini udah dua lagi. Ini kita kelihatan. Nah, ini lihat. Nah, ini varian gajah, salah satu varian gajah namanya varian Dickson. Nah, untuk tanaman kemarin emang kebetulan ini sih sekitar antara 1,5 sampai 2 meter sih bibitnya untuk yang jenis ini. Nah, untuk perawatan kita biasa di SOP Saung Anggur Farm itu selalu menggunakan dalam seminggu itu pemupukan 2 kali antara kimia dan POC. Kimia organik itu digunakan hari selang antara minggu, misalnya kita gunakan kimia, terus hari Kamisnya kita gunakan POC atau organik. Itu terus tergantung fasenya. Kalau fasenya fase vegetatif kita gunakan pupuk vegetatif, fase generatif kita gunakan generatif. Nah, itu ini yang untuk Dickson. Kita lihat Om sini, ini Heliodor. Ntar teman-teman bisa ngelihat bibit awalnya kita tanam seberapa. Nih, kalau dulu di sini ini bekasnya ada sekitar segini, Bekas patahannya. ya. Ini bekas patahnya di sini, ini masih kelihatan. Dulu sempat patah lagi, ini bibit sekitar 50 cm patah. Nah, ini sekarang numbuh udah segini. Lihat Daunnya seberapa, Om? oh, kita telapak kita lebarkan. Nih, ukurannya jumbo banget. Dan ini setiap tunas udah PHP terus. Ini baru umur, kalau jatuhnya sekarang itu 3 bulan kurang. Ini PHP terus, bahkan sini ada, ini udah bunga di sini. Nah, kelihatan
Ini Om. Ini bunga. Ya. Di sini ini udah bunga nih. Ini kelihatan di zoom. Nih, dia mulai bunga. Nah, PHP semua itu ya? udah PHP semua, tiap tunas PHP terus. Udah PHP terus. Ini baru umur 3 bulan. Jadi kalau sekitar 2 atau 2 bulan ke depan itu udah siap dibuahkan. Udah siap banget. Nah, untuk pupuknya ini Om, saya menggunakan ini lebih condong ke menggunakan yang grower, NPK grower, karena kandungan ini 15, 09, 20. Kenapa saya pilih yang grower, komposisinya 20 lebih, K-nya lebih gede? Itu untuk di anggur, keseluruhan anggur itu konsumsi kalium dan kalsium itu lebih dominan. Nah kan saya menggunakan yang kaliumnya tinggi. Itu. Ini bagusnya ada campuran TE-nya. TE itu adalah unsur mikro yang di NPK biasa tidak tercantum di situ. Nah, ini dosisnya dari tanaman sekitar 50 cm itu biasanya saya menggunakan sangat sedikit sekali atau 1/4 sendok teh dulu untuk awal. Setelah pohon udah menjalar seperti ini, itu dosis semakin naik-naik, dan ini ukuran 2 bulan itu saya sudah menggunakan 1 sendok teh. Biasanya 1 sendok teh, larutkan ke air, disiram. Nah, untuk pupuk pembuahan saya cukup menggunakan ini Profit Maxi, komposisinya 62738 plus TE. Ini simple bagi pemula biar nggak ribet. Coba pakai pupuk yang ini akan lebih simple. Nah, ini kita perawatan. Nah, jenis lain boleh dilihat Om. Ini umur sekitar 3 bulan kurang. Boleh dilihat. Ini jenis AK, jenis akademik. Ini Portugis Dream. Nah, untuk yang sini, nah ini ada. Ini Angelica, varian Angelica. Ini batang udah sejari, 3 bulan kurang. Yang penting media subur, asupan suplai nutrisinya tercukupi, penyakit jarang, jamur jarang, pohon pasti ngejreng. Nah ini Katalunya yang sangat keras, itu yang fenomenal, rasanya keras, renyah. Nah untuk yang kecil ini susulan, rencana ntar buat trellis. Ini para trellis, dan ini Gospi. Nah Gospi ini udah sama, udah batang udah gede, dan ini udah mulai kembang Om, potes, bisa di zoom. Nih, ini udah kembang, sama 3 bulan kurang. Jadi yang penting itu tanaman subur. Fokuskan untuk jangan berbuah, targetan untuk buah, tapi suburkan dulu. Kalau tanaman subur itu otomatis untuk dibuahkan lebih gampang. Gitu. Oh, jadi 3 bulan dirawat. Kalau seandainya bawa kembang itu bonus. Ya, yang penting pohon itu subur, dengan sendirinya pasti gampang berbuah kalau pohon subur. Om tadi cerita soal 2 kali pemupukan dalam 1 minggu. Nah, pemupukan kimianya tadi sudah dikasih tahu. Nah, pemupukan organiknya kayak apa Om? Oh, ya. Kita lihat sini Om. Kita bikin untuk, maaf tempatnya enggak ini. Nah ini POC kohe kambing. POC kohe kambing kita bikin. Nah itu biasanya kita menggunakan kohe kambing, E4 sama gula merah. Gitu, gula merah itu fungsinya untuk asupan atau makanan bakteri biar bisa berkembang biak. Nah ini organiknya. Saya cukup menggunakan ini karena kalau kita pakai material terus dalam bentuk granulnya pasti akan penuh, media akan makin numpuk. Nah begitu. Ini contohnya, kita ambil airnya aja, disiramkan. Contoh ini sekedar contoh aja. Ini kita lihat, siramkan gini.
tanpa dicampur air lagi ya? Setelah ini disiram Om, bisa. Biasanya emang segini itu di ember, kita kasih ember disiramkan. Cuma karena ini untuk sekedar contoh biar cepat, ini ntar setelah ini disiram air sama aja gitu. Ini untuk pH-nya. Kenapa selalu diulang antara organik sama kimia itu berimbang, supaya media tidak rusak dan pohon lebih tahan hama, subur, dan lebih bongsor gitu. Ini Dickson itu sangat genjah-genjah banget. Karena apa? Kita baru 3 bulan kurang lah jatuhnya. Ini buahnya ini buah bonus termasuknya. Karena kita kemarin pembentukan cabang itu dipotes keluar ini dan sini, dan satunya lagi rontok karena hujan waktu itu, belum dipasang UV. Nah setelah itu ini juga sama, keluar kembang juga, itu main potes aja intinya. Dipotes apabila pohon udah maksimal. Untuk Dickson itu main potes dan dipecahin butnya biasanya bawa bonus. Ini yang kita anggap buah bonus karena tanaman masih tanaman muda. Dan kebetulan ini ditanam di salah satu customer kita. Beliau menanam berapa jenis pohon, ntar kita bisa tanyakan komentarnya kepada beliau. Oke. Jadi customer Saung Anggur Farm dapat fasilitas perawatan juga ya? Ya, kita tergantung dari ini Om, tergantung dari paket yang kita disediakan perjanjian awalnya gitu. Itu tadi obrolan dengan Om Tris dan Bapak Sulaiman sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi tentang perawatan pohon anggur dan kebanggaan beliau untuk menanam anggur di halaman rumah beliau. Nah, teman-teman, untuk kejelasan gimana cara merawat anggur dan sebagainya, apalagi yang khusus dari Om Tris, ada di video sebelumnya. Bagaimana merawat anggur yang mudah, simple, terus buahnya banyak, dari yang di grounding atau di tanah ataupun yang ditanam di pot. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe video ini, share pada teman-teman. Tetap semangat, tetap menanam anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.